adalah contoh dari data yang akan kita buat tabel distribusi frekuensinya ya. Datanya ini ada 50. Berarti N-nya ada 50. Ya, ini ada 50 data. Nah, kita akan coba buat dalam tabel distribusi frekuensi. Ya, langkah pertama ya, disebutkan untuk mencari jangkauan ya. Jadi kita cari data yang terbesar yang mana, data terkecil, dan kita kurangkan. Nah, jika diamati di sini, kita akan menemukan data terbesar itu adalah 129 dan data terkecil adalah 80. Jadi langkah pertama, cari dulu jangkauan sama dengan X terbesar kurang X terkecil ya. Yang nilai maksimumnya adalah 129 dan terkecil adalah 80 ya. Kita lihat mana itu di data. Ini 129 yang terbesar dan 80 yang terkecil. 129 kurang 80 sama dengan 49. Nah, jangkauannya sama dengan 49. Kita sudah selesai pada langkah 1. Kita melanjutkan ke langkah kedua. Langkah 2 ya, kita lihat lagi. Menentukan banyaknya kelas atau K. K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Banyaknya kelas ya, K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Ya, 1 tambah 3,3. N-nya tadi banyak data adalah 50. Log 50 sama dengan 1 tambah 3,3. Nah, log 50 itu sudah diberikan nilainya 1,698. Nah, 1 tambah. Nah, untuk mengoperasikan yang ini, jangan lupa kita mengalihkan dulu ya dengan operasi yang terkuat dulu, yaitu perkalian. Kemudian terakhir kita jumlahkan ya. Jadi jangan kalian hitungnya 1 tambah 3,3 sama dengan 4,3. Lalu kalian kalikan 1,698. Nah, nanti hasilnya akan berbeda. Jadi kalian kalikan dulu yang ini, nanti terakhir tambah 1. 3,3 kali 1,698 adalah 5,606. Kemudian 1 tambah ini 5,606 sama dengan 6,606 ya, atau 6,6. Nah, kita bulatkan menjadi 6 atau 7 ya. Jadi kita bulatkan 6 atau 7. Kalau bulatkan ke bawah 6, bulatkan ke atas 7. Nah, jadi nanti akan menyesuaikan yang akan muncul yang mana, yang akan terbagi habis menjadi 6 atau 7 kelas. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah ketiga. Kita lihat lagi apa langkah ketiga. Menentukan panjang kelas interval atau P. Panjang kelas yaitu jangkauan per banyak kelas, J per K. Kita sudah dapatkan J49. K-nya 6 atau 7. Ya, kita langkah 3. Untuk misalnya kita ambil K-nya kan ada 2 di sini. Misalnya kalau kita ambil yang 6. Kalau kita ambil misal kita ambil K sama dengan 6, maka untuk K sama dengan 6 diperoleh P
ya. Kita akan mencari panjang kelas ya di sini. P sama dengan panjang kelas. Kalau K sama dengan 6, maka P sama dengan J per K. Jangkauan tadi 49. Kalau K 6, 49 bagi 6 sama dengan 8,166. Ya. Jika P sama dengan 8,166, maka panjang kelas interval atau P itu dapat diambil 8 ya kalau bulatkan ke bawah, atau 9 bulatkan ke atas. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah keempat. Langkah keempat, pilihlah batas bawah kelas pertama dengan mengambil datum terkecil. Datum itu data ya, mengambil data terkecil atau bilangan lain yang lebih kecil daripada datum terkecil, tetapi selisihnya kurang dari panjang kelas. Kemudian berdasarkan panjang kelas yang diperoleh pada langkah 3, tentukan kelas-kelasnya sedemikian rupa sehingga seluruh nilai pada data dapat tercakup di dalamnya. Kita lihat, pada data tadi kita menemukan data terkecil 80, ya, data terkecil 80. Jadi biasanya 80 yang kita jadikan angka pertama. Ya. Langkah keempat ini kita akan menentukan kelas-kelas interval. Ya, kelas-kelas interval. Nah, jadi kita lihat dulu, kita bahas dulu ya, yang apa itu kelas interval. Nah, jadi ini contoh, ada kelompok nilai, ya. Jadi yang mana itu kelas interval? Nah, interval itu yang 31 sampai 40. Nah, dari 31 sampai 40 itu kita sebut interval. Jadi ini interval pertama, 41 sampai 50 interval kedua, 51 sampai 60 interval ketiga, dan seterusnya. Jadi pada distribusi frekuensi ini, pada tabel ini dia ada berapa interval? Ada 1, 2, 3, 4. Ini lanjutannya ya. 5, 6, 7. Ada intervalnya ada 7 dan N atau frekuensinya ada 40 data. Ya, itu contoh agar kalian lebih memahami apa itu interval. Ya. Nah, untuk menentukan kelas interval, kita ambil dari yang sudah kita temukan tadi, ada K dan P. P itu panjang kelas dan K itu banyak kelas. Banyak kelas. Ya. Nah, kita lanjutkan. Misalnya kita ambil banyak kelasnya itu 6. Ya. Kalian bisa menyesuaikan, tapi ya kita coba ambil dulu 6. Dan panjang kelas itu 8 atau 9, ya. Bisa 8 atau 9. Coba kita ambil 9. Nah, jadi kita ambil K6, banyaknya kelas 6, dan panjang kelas
panjang kelas itu yang interval ya. Panjang kelas adalah 9. Nah, jadi kita cari kelas pertama dulu atau interval pertama. Kelas pertama biasanya dimulai dari datum terkecil atau data terkecil. Data terkecil kan 80. Nah, jadi dia dari 80. Kita hitung. Jadi dia ada 6 ya. Ada 6 kelas. Jadi dia ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelas. Kemudian dia panjang kelasnya ada 9. Jadi cara menghitungnya 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88. Ya, ada 9. Ya. Jadi 80 sampai 88. Kemudian setelah 88 kita lanjut 89 sampai sebanyak 9 ya. 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 sampai 97. Kemudian kita mulai dari 98 lagi ya lanjutannya sampai. Nah, kalau lama menghitung 1, 2, 3 sampai 9, kita ada rumusnya, yaitu kita tambahkan 98 itu dengan panjang kelas. Ya, 98 tambah 9 nanti kurangi 1. 98 tambah 9 sama dengan 107 kurang 1 sama dengan 106. Ulangi, 106 kita lanjut 107 tambah 9. 107 tambah 9 sama dengan 116. Kurang 1. Jadi 115. Kita lanjut lagi 116 sampai 116 tambah 9 125 kurang 1 jadi 124, dan di sini 125 sampai 133. Nah, jadi ini adalah interval-interval yang terbentuk. Ya, ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan panjang kelas adalah 9. Saatnya kita membuat tabel distribusi frekuensi. Membuat tabelnya, kita buat nilai 80 sampai 88, 89 sampai 97, 98 sampai 106, 107 sampai 115, 116 tambah 12 sampai 124, 125 sampai 133. Kemudian frekuensinya. Nah, jadi kita fokus dulu di 80 sampai 88. Ya, 80 sampai 88. Nah, kita lihat di data tadi. Data soal kita lihat dari 80 sampai 88, kita lihat di sini itu ada berapa. Nah, caranya itu kalian bisa menggunakan turus ya, semacam yang di pemilihan suara, yang satu sah digaris pakai seperti itu ya. Jadi kita lihat ini 80 ya, 81 kita garis ya, contohnya 81. Cari lagi 80 sampai 88. Nah, ini kan dapat. Nah, kita garis lagi 2 ya. Ulangi, ini 81, 82, 882 ya, 87 masukkan 3, pokoknya 80 sampai 88 kita bikin seperti ini. 86 4, 88 5, 85 lagi, 89 tidak masuk. Ini 88 ya. Jadi ada yang terlewat tadi, 85, yang mana yang terlewat ya? Dia ada 8
Ya, jadi jumlahnya ada 8 ya. Seperti itu untuk frekuensi 80 sampai 88. Frekuensinya ada 8. Kemudian 89 sampai 97 kita cari lagi di sini ya. Kalian cari satu-satu. 89 sampai 97. Nah, ini 1 2 ya, kalian garis-garis seperti tadi pakai turus. Nah, nanti kalian akan menemukan intervalnya frekuensinya ada 10. Coba kita cari yang ini 98 sampai 106. 1 2 3 4 5 6 ya, ada 6. Kemudian frekuensi selanjutnya 107 sampai 115 ada 6 juga. Kemudian 12 dan 8. Jumlahnya 50. Ya, jadi seperti itu cara membuat tabel distribusi frekuensi. Ya, jadi seperti itu cara membuat tabel distribusi frekuensi untuk data berkelompok. Ya, maksudnya kelompok itu ada bukan cuma hanya satu ya, bukan cuma 80, tapi dia ada 80 sampai 88. Nah, ini kita sebut sebagai kelompok. Nah, seperti itu cara membuat tabelnya. Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.